Dasar hukum jabatan awak kapal negara ini adalah kita merefer ke PM ya, PM PAN RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 45 tahun 2022. Jadi ini adalah PM-nya yang kalau nggak salah di bulan-bulan Oktober atau November ya. Tanggalnya saya agak lupa, mungkin nanti kita bisa ini menjadi guidance, menjadi tolak ukur, menjadi pedoman di dalam jabatan pelaksana. Salah satunya adalah berkaitan dengan awak kapal. Kemudian ditindaklanjuti, jadi guidance umumnya itu adalah di PM. Nah, di Kemenpan RB sendiri, jadi ada PM, kemudian ada keputusan, yaitu yang di tahun 2022 itu adalah Kemenpan RB nomor 1103 tahun 2022. Nah, ini tentangnya nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini semua aturan-aturan terkait dengan nomenklatur kepegawaian atau pegawai PNS ini diatur di dalam Kemenpan RB tersebut. Nah, tapi ini nggak lama, di tahun 2023 berubah lagi. Jadi aturan-aturan ini mungkin di Kemenpan RB juga menyesuaikan. Yang berubah itu bukan hanya Kementerian Perhubungan, tapi mungkin ada beberapa bagian kementerian lain yang berubah. Termasuk di tahun 2025, saya yakin itu ada perubahan. Kenapa? Apalagi instansi pemerintah sekarang agak lebar. Bukan hanya Kementerian Perhubungan, tapi ada kementerian-kementerian lain yang baru ini. Jadi kalau nggak salah ada beberapa ya, 5 atau beberapa yang ada yang dipecah, ada yang dibentuk baru gitu ya. Nah, nanti tentunya akan berubah karena jabatan-jabatan dan sebagainya tentunya perlu diatur lebih lanjut. Kemudian terakhir di Kemenpan RB nomor 11, yaitu yang tahun 2024. Jadi ada tiap tahun kayaknya berubah tadi, 1103 tahun 2022, kemudian nomor 656 kalau salah ya, tahun 2023, kemudian berubah terakhir nomor 11 tahun 2024. Nah, ini nanti kita akan bahas detail terkait dengan di lampiran 3 kalau nggak salah, berkaitan dengan pengawakan kapal negara. Kemudian selaku instansi teknis, jadi kita Kementerian Perhubungan, saya mungkin masih ingat di beberapa tanggal ya, tanggal 5 Agustus 2022 kita diundang oleh Kemenpan RB termasuk kementerian lembaga lain yang mengoperasikan kapal negara. Jadi waktu itu membahas terkait dengan aturan sebelumnya. Kalau nggak salah PM 41 ya tahun 2018. Nah, di dalamnya nomenklatur jabatan awak kapal itu masih banyak. Kemudian juga double-double. Mungkin saya ulang sekali lagi bahwa di tempat kita dulu ada namanya pelumas. Di kementerian lain itu ada juru minyak. Di tempat lain, kalau nggak salah di bea cukai itu ada oiler. Jadi sebenarnya satu paham, cuma bahasanya beda-beda gitu ya. Nah, ini yang dipertanyakan dari kita-kita, artinya dari kementerian lembaga yang mengoperasikan kapal negara. Nah, waktu itu memang dari Kemenpan RB juga karena bukan basicnya. Lah ini gimana kalau double-double gitu ya? Yaudah, coba kita simplifikasi, kita kita sederhanakan dan sebagainya. Kemudian secara fisik di awal Oktober 2022 kita ajak Kementerian Kemenpan RB tadi itu naik di atas kapal Alugara. Kita jelasin bahwa ini loh ada nakoda, ada masinis. Masinisnya juga bukan satu, ada 2, ada 3 itu. Maksudnya masinis 1, masinis 2, masinis 3. Termasuk mualim 1, mualim 2, mualim 3. Nah, waktu di lapangan kan kenapa nggak bisa dijadikan satu aja? Tugasnya apa aja dan sebagainya. Mungkin yang waktu itu ngikuti di Alugara mungkin tahu persis. Karena yang kita ajak adalah bukan basicnya, sehingga kita harus sabar menjelaskan satu-satu. Nah, kemudian di akhir-akhir 2022, kalau nggak salah di tanggal 13 Desember, kita juga menyepakati beberapa poin-poin yang harus kita standarisasikan. Yaitu adalah dari kementerian lembaga lain ya yang mengikuti ya. Ada dari Basarnas, ada Bea Cukai, KKP, ada Bakamla juga dan lain sebagainya. Ada 4 kesepakatan
Ya, mungkin nanti lebih jelasnya di bawah. Saya ungkapkan sekali lagi bahwa pertama adalah standarisasi kelas kapal. Karena ternyata kelas kapal ini di tempat kita sama tempat lain itu beda-beda. Beda-beda. Ukuran kita dulu namanya kapal kelas 1 itu lebih dari 60 meter. Ada di tempat lain 40 meter pun ke atas itu juga kapal kelas 1. Contohnya di Bea Cukai gitu ya. Nah, di tempat kita kelas 2, di tempat mereka kelas 1. Honornya atau mungkin tunjangannya itu juga sama gitu ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan-perbedaan. Makanya kita sepakat bahwa yang pertama adalah kita atur standarisasi kelas kapalnya. Kelas 1 sampai kelas 5. Dan sebelumnya di KKP itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini sekarang itu merefer ke Kemenpan RB tadi. Kemudian yang kedua itu adalah standarisasi nomenklatur jabatannya. Kayak tadi nahkoda, KKM, masinis. Kalau di tempat lain ada bosun, di tempat kita ada serang gitu ya. Nah, ini harus standar gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Terutama adalah hal yang kaitannya tadi juru minyak, juru mudi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang membuat kita harus lakukan standarisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan kesejahteraan. Mungkin nanti akan saya sampaikan kesejahteraan bahwa ini beda-beda, terutama yang punya pengalaman patroli bersama ya. Kalau gaji kemudian ya gaji kalau standar ya, tergantung pangkat dan golongan. Kemudian yang membedakan adalah tunjangan kinerja. Di tempat kita mungkin tinggi, di tempat lain agak rendah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa kita adalah honorarium awak kapal. Jadi kalau di tempat lain itu ada SPML, di Bakamla, KKP ya, itu ada SPML termasuk Bea Cukai. Di tempat kita adalah Kepres 28 tahun 85. Ini nanti kalau saya paparkan mungkin agak ya, kalau yang sudah tahu mungkin agak ini ya sudah biasa ya. Karena bahasanya uang layar atau honorarium di Bea Cukai, nahkoda kapal kelas 1 itu adalah sebesar 406.000. Tapi kalau kita berdasarkan Kepres 28 tahun 85, nahkoda kapal kelas 1 itu hanya 9.200. Nah, ini kan jauh sekali. Itu per hari. Bagaimana nanti kalau misalkan per bulan? Tinggal dikalikan gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah standarisasi biaya pemeliharaan kapal. Kayak misalnya dokian rutin, di situ ada suku cadang dan sebagainya. Ini kita sepakat untuk kita usulkan ke SPM ya, standar biaya masukan. Nah, ini tahun ini kita sudah lakukan kajian, mudah-mudahan di awal tahun kita usulkan ke DJA. Dan beberapa teman-teman kita yang dari studi itu juga sudah melakukan kajian ke tempat-tempat lain, ke navigasi, ke Basarnas, ke Ibarindo, ke galangan-galangan dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di tempat kita ada aturan tadi ya, sebagai rujukannya adalah Kemenpan RB tadi, nomor 11 tahun 2024. Kemudian di tempat kita ada PM. Kalau langsungnya sih sebenarnya SK Dirjen, tapi karena takah di dalam aturan ini, mungkin jabatan yang tinggi dulu ya, yaitu adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 1 tahun 2024. Ini berkaitan dengan grade atau kelas jabatan. Misalnya nahkoda kapal kelas 1 13 ya. Nahkoda kapal kelas 2 juga 13 itu kan. Ini setara eselon 3 sampai ke bawah. Kemudian yang kedua adalah KM, Keputusan Menteri Perhubungan, ini yang baru ya, 140 tahun 2024, yang baru ditandatangani Pak Menteri, itu kalau salah tanggal 18 Oktober, 2 hari sebelum penggantian gitu ya. Jadi sudah ditandatangani, sudah ada. Ini merupakan pengganti yang dulunya yang sering kita sampaikan adalah PM 73 tahun 2017. Karena memang ada, saya punya cerita agak panjang di UPT lain, UPT atau UPP kelas 2, kelas 3 dan KSOP kelas 4. Ini sebenarnya tidak ada nomenklatur jabatan kapal kelas 3. Tapi kapalnya ada, misalnya tetangga kita itu adalah KSOP Kepulauan Seribu, ada kapal kelas 3. Tapi secara struktural sebelum ini memang nggak ada. Terus gimana bayarnya, tukinya gitu ya? Ada yang berani, ada yang tidak. Kalau KSOP Kepulauan Seribu berani karena memang kapalnya adalah kapal kelas 3, awak kapalnya juga kelas 3 dan sebagainya, sehingga dibayarkan tukin kelas jabatan kelas 3.
Tapi ada beberapa kantor yang nggak berani. Nah, akhirnya ada beberapa yang diturunkan, ada yang hanya kapal kelas diberikan kapal kelas 4 dan sebagainya. Nah, ini kalau di tempat lain, tapi berkaitan dengan di Pangkalan, ini saya pikir tidak jauh berbeda. Cuma memang nomenklatur jabatannya itu nanti general. Mungkin nanti kita buka ya. Oke, next. Nah, ini kendala atau permasalahan awak kapal negara patroli. Nah, ini di mana-mana juga sama, bukan hanya di tempat kita, Kementerian Perhubungan, di kementerian lembaga lain ini juga sama. Pertama adalah kecukupan sumber daya manusia. Karena terkait dengan pengawakan kapal ini yang baru beberapa tahun terjadi kesepakatan di tahun 2022 dengan munculnya tadi peraturan tadi gitu kan. Di tempat lain mereka juga sama juga. Kekurangan, apalagi bahasanya kualifikasi gitu ya. Yang kita sendiri sebagai kementerian teknis, artinya dari Kementerian Pan-RB tadi itu mengamanahkan Kementerian Perhubungan selaku instansi teknis. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan kapal negara dan awak kapal, itu diminta refer ke Kementerian Perhubungan. Tentu dalam hal ini adalah DJPL. DJPL yang punya kapal negara siapa aja? Kita dan navigasi. Yang tusinya adalah internal. Kalau di Ditlala juga ada kapal negara, tapi fungsinya adalah komersial. Jadi kita hanya berdua aja dengan Direktorat Navigasi. Nah, di tempat kita yang sebagai Kementerian Teknis sebenarnya juga ada beberapa permasalahan. Ya, apalagi di tempat lain yang memang tusinya juga tidak berkaitan dengan pelayaran. Misalnya bea cukai, pasti orang kapalnya juga orang kapal hanya sekedar memenuhi saja. Di KKP itu juga sama, mungkin agak lebih mending di KKP ya, karena mereka terkait dengan kelautan dan perikanan. Apalagi yang kecil-kecil, Kementerian SDM, imigrasi dan sebagainya. Nah, ini menjadi kekurangan dan sampai kapanpun terkait dengan kecukupan, saya mengira karena kapal kita itu banyak, ada total sama RIB RBB itu 682. Ini pasti orangnya kurang ya. Mungkin kita masih agak bersyukur di Pangkalan PRB, mungkin masih sekarang berapa itu? 300-an atau 200-an orang gitu ya. Untuk memenuhi organisasi Pangkalan kelas 1 gitu kan. Kalau di UPP yang pegawai PNS-nya mungkin hanya 10 orang, P3K-nya mungkin hanya 10 orang juga gitu ya. Bagaimana kalau ada kapal kelas 4? Itu aja sudah mulai kesulitan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kualifikasi sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah khususnya awak kapal. Kualifikasi tadi itu ada beberapa unsur, yaitu adalah 3. Pertama adalah ijazah umum, SD, SMP, sampai S1, S2 dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah keahlian pelaut, yaitu ANT, ATT atau DPKN, PMKN dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kompetensi, yaitu adalah BST, SAT, AFF dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan kualifikasi ini banyak yang masih kurang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini tadi kualifikasi secara umum, kemudian kompetensi tadi, ijazah pelaut dan keterampilannya tadi. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan. Kalau di kita mungkin masih ngeluh terkait dengan Kepres, tapi di tempat lain ada juga yang ngeluh tukinya itu masih kurang. Karena kalau kita bandingkan dengan kementerian lembaga lain terkait dengan kelas jabatan, di tempat kita misalnya nakoda kapal kelas 1 itu adalah 13, di tempat lain ada yang 9, ada yang 10. Baru naik ini dari KKP dari 9 ke 11. Belum sama dengan kita. Yang sama dengan kita itu hanya bea cukai. Nah, koda kapal kelas 1 itu sama-sama 13. Tapi take home pay-nya karena persyaratan di bea cukai itu ketat. Ada rumusnya malah gitu ya. Kalau nggak gini harus memenuhi ini dan sebagainya. Kalau di kita, kerja nggak kerja, yang penting itu jabatan sebagai nahkoda kapal kelas 1, dapatnya segitu. Kan begitu ya, kerja nggak kerja. Misalkan, kenapa nggak kerja? Karena sakit ya. Ya tetap dibayarkan segitu gitu kan. Nah, ini kita masih bersyukur terkait dengan tunjangan kinerja. Tapi nanti kita akan dorong terkait dengan honorarium dalam bentuk mungkin nomenklaturnya adalah uang layar. Next. Ya,
ini kita ambilkan supaya teman-teman paham bahwa kita untuk mengusulkan dulu ya KP PJPL itu adalah merefer ke Kemenpan RB. Nah, ini kita sampaikan klasifikasi teknis ya. Kalau nggak salah di lampiran ketiga. Nah, ini kalau Kemenpan RB itu kan batang tubuhnya nggak banyak ya, paling hanya beberapa halaman gitu ya. Nah, yang penjelasan di bawahnya itu di lampiran. Langsung cari di lampiran ketiga. Karena ada nomenklatur berkaitan dengan awak kapal dari nahkoda sampai nanti perawat kesehatan ya. Nah, ini menjadi guidance pertama kita, karena kesepakatan ini pun masih beberapa kementerian lembaga lain itu apa ya bahasanya ya. Kalau bisa jangan terlalu ketat gitu ya. Jadi bahasanya yang penting rendah dan sebagainya gitu ya. Tapi tukinya maunya tinggi gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, di 2022 karena di Kemenpan RB 1103 dan nomor 11 ini tidak jauh berbeda di lampiran ketiga ya. Nah, mungkin kalau agak jelas bisa buka di ini masing-masing gitu ya. Nah, Nahkoda kapal kelas 1 itu harus memenuhi kualifikasi ijazahnya S1 sarjana. Ya. Dulu sebelum Kemenpan RB 1103 itu dari nahkoda sampai mualim ya, perwira kapal itu harus S1. Tapi kita sampaikan bahwa ternyata di kementerian lembaga lain itu agak keberatan. Sehingga kita hanya pertahankan di nahkoda dan KKM, kapal kelas 1 itu harus sarjana. Ini nahkoda, ini S1, kemudian ini S1. S1-nya pun umum. Kita nggak harus dari yang dari kepelautan, dari hukum juga boleh, dari sosial juga boleh, dari ekonomi boleh. Jadi masih kita nggak terlalu ketat, masih bisa kita pakai ya. Kemudian kualifikasi yang kedua bahasanya adalah terkait dengan keahlian. Ini adalah ANT, DPKN garis miring atau ANKAPIN garis miring. Jadi DPKN 1 atau ANKAPIN 1 ini selevel ya. Tapi nggak selevel dengan ANT 2. Jadi garis miring ini bukan berarti satu level ya, karena ANT 3 itu selevel dengan DPKN 1, selevel dengan ANKAPIN 1. Nah, ini karena harus ada lebih di kapal kelas 1, kita naikkan satu tingkat yaitu ANT 2. Kemudian persyaratan keterampilan, di situ ada BST, AFF sampai nanti SD ya, di bawah itu. Nah, ini persyaratan keterampilan. Nah, kemarin, artinya bulan Agustus sebelum pengadaan CPNS, kami juga diundang, kalau nggak salah di tanggal 19 Agustus ya. Banyak kementerian lembaga lain yang mempertanyakan apakah harus lengkap ini di dalam proses pengadaan CPNS. Nah, karena yang datang rata-rata bukan orang pelaut, bukan pelaut gitu ya. Jadi mereka itu melihatnya ini banyak sekali gitu ya. Padahal kalau kita misalnya yang basicnya dari pelaut, pada saat nanti ngambil ANT 2, bukan aja ANT 2 dari bawah misalnya gitu ya, itu pasti sudah dilengkapi beberapa persyaratan, misalnya untuk ikut ANT 5 syaratnya harus BST, persyaratan untuk mengikut ANT 4 harus ada ini dan sebagainya sampai nanti ANT 2. Artinya seseorang yang sudah ANT 2 setidaknya memiliki sebagian besar dari persyaratan keterampilan ini. Nah, begitu kita jelaskan mereka agak paham. Tapi mereka juga masih khawatir, jangan-jangan nanti nggak ada yang daftar, karena persyaratannya banyak. Nah, akhirnya diputuskan sama Kemenpan RB, persyaratannya hanya BST aja. Nah, kalau nggak ikut rapat juga bingung, ANT 2 tapi persyaratannya BST gitu kan, itu sangat kecil gitu kan. Memang karena kesepakatan di antara kementerian lembaga lain. Nah, sehingga kalau di tempat kita Kementerian Perhubungan, mungkin kalau kemarin ada saudara atau teman yang ikut, pasti persyaratannya seperti ini, sama persis. Tapi kalau di kementerian lembaga lain, itu hanya BST aja. Nah, ini bedanya begitu. Artinya kita coba untuk yang standar sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini. Kemudian kenapa sertifikat keterampilan itu kita munculkan? Karena waktu itu di tahun 2022 dari Kemenpan RB itu sudah bahasanya sudah agak menyampaikan ini kalau tidak ada persyaratan tambahan atau profesi tambahan berarti grade
atau kelas jabatan nahkoda kapal, awak kapal, itu nanti akan kita turunkan. Standarnya S1 itu adalah grade 7. Nah, kalau mau diturunkan sampai di 7, itu akan menjadi kegaduhan dan sebagainya. Akhirnya hubungan di DJPL kita munculkan persyaratan keterampilan yang mungkin kalau dilihat secara sekilas itu adalah cukup banyak. Nah, padahal keterampilan ngambil BST hanya beberapa hari, biayanya juga kurang dari 2 juta gitu ya. AST, AFF dan sebagainya mungkin 2 sampai 3 hari gitu ya. Dan biayanya enggak banyak itu ya. Nah, ini harus kita ikuti karena memang ini sudah menjadi keputusan dan untuk mempertahankan keterampilan profesionalitas dari awak kapal itu sendiri. Oke, kalau yang untuk KKM dan sebagainya mungkin sama ya, merefernya ke itu. Jadi pengertiannya harus ada persyaratan adalah ada 3, ijazah, kualifikasi sama keterampilan. Ya, nanti berbeda dengan yang di KP 50 kita tambahkan adalah pangkat atau golongan. Oke, next. Ya, ini tadi saya sampaikan supaya sebagai pemahaman saja karena ada perubahan ya. Kalau dulu kita sebut kapal kelas 1A berarti panjangnya sekian. Kapal kelas 1B berarti panjangnya sekian. Nah, A dan B itu kita sekarang hilangkan. Karena merefer ke Kemenpan RB, nomor terakhir adalah nomor 11 tahun 2024. Tadi di lampiran 3, kalau kita nyebut koda kapal kelas 1 atau jabatan awak kapal kelas 1, kolom yang sebelah kanan itu pasti ada keterangan P, panjang lebih, P itu sebenarnya panjang kapal itu lebih dari 50 meter. Nah, ini kita harus seperti itu sehingga memang tidak muncul di dalam nomenklatur batang tubuh, tapi dia muncul di lampiran ketiga dalam bentuk matrik. Nah, kalau kita simpulkan kapal kelas 1 lebih dari 50 meter, kapal kelas 2 35 sampai 50, sampai nanti kapal kelas 5 kurang dari 12 meter. Bagaimana dengan RIB yang ada di tempat kita? Ya, ini kita juga atur. Nanti kita buka di KP 50 ya, tapi di lampiran 5. Di situ ada keterangan RIB ya. Jadi kapal kelas 5 termasuk pengawakan kapal kelas 5 termasuk speedboat, RIB, RBB dan lain sebagainya. Nah, tapi yang dioperasikan secara mandiri, artinya kapal itu tidak nempel di kapal kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Next. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini saya pikir kalau terkait dengan nomenklatur kita sudah paham, ini hanya untuk merefer aja. Nahkoda itu apa sih? Nah, kita ambil itu dari Kemenpan RB. Ya, di lampiran ketiga tadi. Nahkoda melakukan kegiatan bla 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 bla. Nah, ini secara general ya, karena harus kita mengcover kementerian lembaga lain dari perhubungan sendiri, kemudian juga dari KKP, dari Bakamla dan sebagainya sampai dengan Basarnas dan Kementerian SDM. Nah, ini kita bahasa umum kita ambil dari Kemenpan RB nomor 11. KKM juga sama, kemudian serang dan kita cuplik hanya 4 jabatan. Nah, nanti kalau lengkapnya ada di lampiran ketiga tahun 2000 Kemenpan RB 11 2024. Next. Ya, next. Ya, proses kali ya. Ya, oke, kita lanjut. Jadi kualifikasi secara jabatan, kita juga cuplik beberapa jabatan, kita ambil dari nahkoda, serang, kemudian sama klasi. Tapi khusus untuk kapal kelas 1. Tadi sudah saya sampaikan nahkoda kapal kelas 1 itu harus ANT 2 atau PDKN tingkat 1 ya. Perwira dek kapal negara 1 itu ya. Atau kalau ada yang ankapin, ini punya KKP, punya Kelautan dan Perikanan, biasanya kalau salah di data di SIM KPLP kita itu ada beberapa yang punya ankapin. Ada ankapin 2, ankapin 3 gitu ya. Nah, ini nanti bisa diambil gitu ya. Walaupun ini sampai saat ini memang belum ada penyetaraan.
Nah ini, jadi harus punya keahlian itu. Kalau ijazah tadi udah kita sepakat sesuai dengan lampiran ketiga itu harus sarjana. Sertifikat keterampilan ada BST, AFF dan sebagainya. Nah ini bagi yang belum punya atau yang sudah mati ya, ini dapat usulkan untuk pengajuan diklat. Tapi ini ada permasalahan. Apakah semua itu tercover oleh bagian SDM? Belum gitu ya. Baru yang keterampilan, yang keahlian pun ada PDKN, itu juga belum semuanya. Baru kita laksanakan PDKN tingkat 3. 2 dan 1 itu belum kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan di tahun 2025 PDKN 2 mudah-mudahan ada 2 angkatan. Jadi ini potensi yang punya PDKN tingkat 3 atau punya ANT ATT tingkat 5 ini dapat diusulkan untuk mengikuti PDKN tingkat 2. Kemudian serang, nah ini saya ambil tingkat bintara gitu ya. Pun kalau ijazah umum itu hanya tingkat SLTA. Ya, jadi saya pikir semuanya sekarang kan sudah malah bahkan sudah sampai sarjana ya. Banyak yang sudah sarjana gitu ya. Jadi saya pikir terkait dengan ijazah umum ini tidak bermasalah. Di tempat kita hanya keahlian dan keterampilan. Kemudian sertifikat keterampilan ini BST, SCRB, SAT, AFF dan rating. Nah ini harus ada ya. Tapi saya yakin kalau di Pangkalan termasuk juga di KSOP dan UPP, kalau BST mungkin tutup mata, SAT, AFF juga tutup mata. Rata-rata kebanyakan punya. Tapi SCRB atau rating ini kita bisa pilih-pilih. Artinya paling berapa persen. Saya melihat itu dari data awak kapal yang dilaporkan UPT di SIM KPLP. Jadi kalau dulu lewat link, tapi kalau sekarang di tahun 2024 sudah dilaporkan lewat SIM KPLP. Kita bisa download, kita cek, oh ternyata struktur kualifikasi keterampilan ini kondisinya seperti ini. Nah ini bagi teman-teman, terutama awak kapal yang saat ini menjadi serang atau mungkin tingkat bintara, itu tentu harus lengkapi sertifikat keterampilan. Kemudian kita ambil yang di bawahnya, klasi kapal kelas 1, sertifikat keahlian itu kita juga nggak perlukan. Pokoknya asal di atas sertifikat keterampilan sudah masuk, sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Nah ini kalau keterampilan sama juga, tapi kita kurangi adalah rating deck supaya ada kelihatan berjenjang. Bukan memang harusnya berjenjang gitu ya. Dari klasi, dari tamtama, kemudian bintara sampai di. Ya, untuk slide berikutnya, slide 8, ini kita intinya terkait dengan aturan kita. Nah, kita ambil atau saya ambil di sini, kita cuplik atau screenshot itu dari KP 50 tahun 2023 di lampiran 1 dan di lampiran 2. Karena mungkin untuk Pangkalan Priok kebanyakan kapal kelas 1 dan kelas 2 ya. Kelas 3 hanya 1, 3, 4, 8. Tapi nanti kita bisa lihat di aturan perdirjennya. Kalau nggak jelas, mungkin nanti bisa lihat langsung karena satu halaman kemudian kita screenshot ya. Nah, data formasi pengawal negara patroli kelas 1 ya. Ini jabatannya dari nama nakoda sampai terakhir adalah juru minyak. Ini ada berapa? 18 ya. 18 jabatan ya. 18 jabatan yang harus mengisi awak kapal di kapal kelas 1. Kemudian formasi orang, jadi kalau di aturan Kemenpan RB itu memang tidak diatur. Nakoda mau 1, mau 10 itu nggak diatur sih. Tapi kita menganut yang namanya pimpinan itu. KKM itu juga 1. Ya. Tapi kalau serang boleh 2, boleh 3. Walaupun itu tidak lazim. Karena saya pernah di awal tahun ini ada pertanyaan dari Kemenpan RB, Kemen SDM. Kemen SDM itu punya kapal, 1 kapal saat ini itu yang ada di Cirebon ya. Kalau salah Februari kami ke sana diundang sebagai narasumber. Tapi ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nakoda 2 bisa enggak gitu kan? Di Kemenpan RB itu tidak diatur. Tapi logikanya karena sebuah pimpinan itu harus 1. Kalau 2 di boleh apa? Matahari boleh 2 gitu ya. Harus ada 1 gitu kan.
Nah ini nakoda 1, KKM kepala ya, itu 1 dan sebagainya. Itu boleh 2. Tapi itu silakan diatur di kementerian lembaga masing-masing. Kebetulan kalau di Kementerian Perhubungan kita atur ini satu orang dan sebagainya. Nanti ada 2 ya, kurang gede nih ya. Kemudian nanti kapal kelas 2 itu juga sama. Walaupun jumlahnya itu beda. Kalau yang ini adalah 23 orang kapal kelas 1, kemudian di kapal kelas 2 18 ya, 18 orang. Yang saya mau garis bawahi adalah terkait dengan ijazah umum, ini sama persis dengan Menpan RB. Sama persis, kita nggak rubah. Kemudian yang kedua, ini sama ya, dengan kelas 2 juga sama persis. Jadi ijazah umumnya sama. Nakoda KKM harus S1, sisanya D3 dan SLTA. Nah, kapal kelas 2 juga sama. Itu adalah D3 perwira, kemudian Bintara dan Tantama tingkat SLTA. Walaupun di KP atau BK ya, peraturan badan BPSDM, ini masih SMP kalau nggak salah. Masih ada SMP-nya. Garis miring madrasah sanawiyah kalau nggak salah. Ini dirubah atau memang belum ada direvisi. Namun kita standar sesuai dengan KP Kemenpan RB 11 tahun 2004 ini sama persis. Saya ulang sama persis. Kemudian sertifikat keahlian ini juga sama persis. Ya. Hanya kita kurangi jabatan terkait dengan Ankapin. Ya. Ankapin memang kita tidak masukkan. Jadi pengertian terkait dengan ANT, Ankapin dan PDKN, kalau ANT ATP itu adalah ijazah untuk kapal niaga. Ankapin Atkapin ini adalah untuk kapal kelautan dan perikanan. Nah, tapi kalau PDKN ini adalah ijazah awakara. Ya ini 9 berapa memang tapi banyak. Tapi kalau di Pol Air di Cukai ini sudah mereka. Mungkin angkatan sudah hampir tahun 2015 atau 16 sudah melaksanakan itu. Apalagi kalau di Pol Air itu kan mungkin dari umum ya, rata-rata dari umum di bawah gitu kan. Itu banyak sekali yang sudah memiliki PDKN. Bahkan sampai ada PDKN tingkat 2 yang sudah mereka dapatkan. Di kita belum ada, baru tingkat 3. Saya ulang, tadi keahlian, ini kita sama persis, kita kurangi Ankapin Atkapin. Jadi nggak ada beda. Apalagi di Kemenpan RB itu kan memang usulan dari kita berdasarkan kesepakatan rapat dengan kementerian lembaga lain. Kemudian sertifikat keterampilan itu juga sama persis, ya hanya kita tambahkan, misalnya level-level kayak gini, ada KPLP dan sebagainya. Dulu itu kan Bintara KPLP, ada Perwira KPLP, kemudian Perwira diganti Diklat CN Coast Guard gitu ya. Nah ini memang kita belum berubah karena nomenklatur kita itu juga nanti ada perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Tapi ini nanti kita nyusul ya terkait dengan ini. Nah ini hanya kita tambahkan KPLP dan sebagainya. Kemudian yang kolom paling kanan berarti ya, paling kanan ini adalah golongan, pangkat atau golongan. Golongan ini di aturan Kemenpan RB itu tidak ada, memang tidak diatur. Ya, ini kita atur sendiri. Ya. Kenapa kita atur? Karena terkait dengan KPLP tentu ada jenjang. Nah, kita merefernya ke mana? Ke aturan sebelumnya. Sebelum aturan ini ada, itu ada di tahun 2020. Sebelum 2020 itu ada 2008. Waktu saya masuk itu menggunakan yang 2008 ya, atau sebelumnya ya waktu itu ya. Tapi dengan 2008 itu ada aturan terbaru terkait dengan formasi pengawakan kapal negara patroli waktu itu, KPLP. Nah ini yang di lapangan yang menjadi harus guidance, apalagi di tata usaha atau kepegawaian, ini menjadi tolak ukur di dalam menempatkan para awak kapal di kapal patroli KPLP. Ada masalah banyak ya, karena ini tidak mudah ya, sama juga dengan mungkin kalau di pusat ya,
atau mungkin dalam sebuah organisasi, persyaratannya kayak gini, kurang nggak kurang. Di UPT, di KSOP yang begitu banyak juga kurang-kurang gitu ya. Kalau misalnya di audit sama Ijen, itu pasti ada banyak temuan, cuma mau dicantumkan apa tidak gitu ya. Karena aturannya nggak, mungkin belum ada dan sebagainya. Yang ada kita ini harusnya kita harus memenuhi atau melaksanakan aturan ini. Ya, ini karena ya di tempat lain ya itu juga merefer ke tempat kita. Beberapa kali kita rapat mungkin dengan kementerian lembaga lain, dia menanyakan terkait dengan aturan mereka, merefernya adalah ke aturan ini. Ya, karena ini tentunya sebagai pembanding atau sebagai merefer selain Kepmenpan RB yang lebih tinggi, tapi selevel sama-sama kementerian lembaga, mereka juga mencuplik dari atau melihat dari referensi kita. Oke, next. Ya, yang berikutnya, ini aturan begitu banyak, kemudian ijazah, sertifikat dan sebagainya harus dipenuhi. Di lapangan juga terjadi permasalahan. Tujuannya apa? Salah satunya adalah bukti kompetensi. Ya, kita rangkum menjadi 5. Pertama adalah bukti kompetensi. Sertifikat keterampilan merupakan bukti kompetensi dan kemampuan seorang awak kapal. Ya, sertifikat keterampilan kompetensi. Misalnya saya punya BST, tentunya harusnya kita mahir berkaitan dengan keselamatan BST-nya dan sebagainya. Ini sebagai bukti. Anda mungkin punya S3 atau mungkin sarjana dan sebagainya, tentunya harus punya keahlian di bidangnya sesuai dengan kesarjanaannya ya. Ini bukti kompetensi. Kemudian yang kedua, profesionalisme. Sertifikat keterampilan menunjukkan profesionalisme seorang awak kapal, meningkatkan kepercayaan diri. Nah ini kadang orang yang nggak punya, begitu misalkan mau diadu atau mungkin diuji gitu ya, sebenarnya mereka sudah down duluan. Kepercayaan dirinya dia agak berkurang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan. Saya sering beberapa rapat dengan Dekapel, bagaimana kalau kita misalnya kita turunkan waktu itu ya tahun 2022. Oh jangan. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa ada standarisasi terkait dengan keselamatan. Misalnya tadi, sertifikat keterampilan kita hilangkan. Nggak usahlah, kita nggak usah peduli itu gitu. Bagaimana kapal? Ini agak diragukan terkait dengan keselamatan kapal itu sendiri, termasuk awak kapalnya. Nah ini menjadi guidance kita bahwa beberapa sertifikat kualifikasi kita butuhkan. Kemudian yang keempat, peningkatan karir. Ya tentunya tadi harusnya memang kita atur di level bawah, mungkin hanya BST aja, SAT, AFF dan sebagainya. Level bintara ditambahkan mungkin kayak serang itu tadi rating deck. Level perwira kita tambahkan sertifikat keahlian dan sebagainya. Kemudian nomor 5, peningkatan sumber daya manusia. Nah ini sertifikat keterampilan yang ketat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dunia kerja ya. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa bukan mungkin hanya di pangkalan saja, tapi di tempat lain yang dulu mungkin 5 tahun atau 10 tahun sebagai awak kapal itu rata-rata sebagian itu adalah orang buangan. Di kantor susah, nakal, nggak masuk dan sebagainya, kemudian langsung SPT kapal. Bukan hanya jalan aja, tempat lain juga gitu. Nah sehingga bagaimana mungkin kalau kita mau kinerja bagus, kalau SDM-nya itu aja buangan. Ini bahasa kasar ya, bahasa tanda kutipnya adalah buangan. Nakal, nggak masuk dan sebagainya, bikin ribut, bikin ulah, buang ke kapal gitu kan. Di kapal juga nggak masuk-masuk gitu ya. Nah kinerjanya juga nggak ada. Nah bagaimana mungkin kinerja kita mau meningkat kalau SDM-nya itu tidak berkualitas gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan kita, jadi ada beberapa hal. Pertama, kita tingkatkan kualitas awak kapal kita dengan tadi standar-standar tadi, harus sarjana, harus D3, harus minimal SMA, keterampilannya juga harus seperti ini, keahliannya juga harus seperti ini, pangkat golongan juga seperti ini. Harapannya kita adalah ada output hasil kinerja yang dicapai. Kemudian bukan hanya kita jejali dengan berbagai persyaratan, tapi kita juga pikirkan kesejahteraan. Pertama adalah kalau gaji sudah standar, kemudian tukin
ini kita pertahankan karena sudah level yang paling tinggi. Bahkan kalau kita cerita ke kementerian lembaga lain, terutama yang pejabat struktural gitu ya, itu bahasanya kayaknya agak sedikit iri gitu ya. Wah, ini satu level dengan saya, padahal dia ngapain aja gitu kan. Saya pusing-pusing di kepala kantor misalnya. Di nahkoda kapal ke-1 cuma kayak gini gitu ya, menghadapi mungkin ombak, arus, badai dan sebagainya. Tapi bahasanya seolah-olah agak kurang sedikit ini ya. Ini di beberapa kementerian. Nah, di tempat kita standar ya, pokoknya 13, bahkan kalau kita sampaikan pangkalan PLP kelas 2, kepala pangkalannya itu grade-nya berapa? Di situ ada nahkoda kapal ke-1, grade-nya lebih tinggi gitu kan. Apa masalah? Enggak ada masalah gitu ya. Kita sampaikan ke mereka karena di Kemenpan RB sudah mulai muncul kemarin-kemarin, harusnya nahkoda kapal yang berada di bawah UPT itu harusnya lebih rendah dari kepala kantor. Mereka sampaikan ke kementerian lembaga lain, padahal kita diem aja ya Kementerian Perhubungan. Kita ada beberapa yang seperti itu. Kalau diri kita bertanya apakah masalah? Enggak ada masalah gitu ya. Iya, cuma mungkin kalau kepala pangkalan kelas 2 gitu ya, pinginnya sih nanti naik ya. Kita naikkan menjadi eselon 3. Ini sudah beberapa kali kita bahas dan dari Pangkalan Priok sudah mengusulkan juga di bulan-bulan September atau Agustus kemarin gitu ya. Ini tapi karena perubahan organisasi mungkin tinggal nanti menyesuaikan. Ya, next. Saya mau cerita, tadi gaji itu standar, semua PNS sama, dan mungkin nanti P3K juga sama ya, selevel gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi Tukin. Tukin selama ini kita yang paling tinggi, sama Kementerian Keuangan ya, Bea Cukai ya. Tapi take home pay-nya tadi agak sedikit beda, karena persyaratan mereka ketat, di kita tidak terlalu. Kemudian, nah ini kalau dari nahkoda, kemarin ini banyak ya, nahkoda kapal kelas 2 ya. Ini yang dipertanyakan, nahkoda kapal kelas 1 13, kenapa nahkoda kapal kelas 2 itu 13 juga? Kemudian nahkoda kapal kelas 3 itu di grade 12. Kemudian nahkoda kapal kelas 4 itu di grade 10. Jadi agak lompat ini. Agak disindir kemarin dari Kemenpan RB, kalau nahkoda kelas 9, kelas 5 9, kelas 4 10, harusnya kelas 3 itu 11. Harusnya kelas 2 itu 12. Jadi ada kemungkinan turun di nahkoda kapal kelas 2 dan kelas 3. Tapi kita pertahankan dengan persyaratan-persyaratan tadi. Harus D3, kemudian harus ANT sekian, ditambah adalah terkait dengan sertifikat tadi. Nah, dihitung-hitung dan banyak dari bagian SDM ya, termasuk Biro SDM, bagaimana nih kita mempertahankan. Karena begitu kita turunkan, pasti gejolak, pasti gaduh. Lebih baik supaya kelas jabatan itu kita standar, tapi sebenarnya di lapangan itu masih ada yang kurang-kurang dikit. Artinya gini, yaudahlah kalau kita menurut gitu ya, ini masih kurang, ini kualifikasinya masih enggak ada dan sebagainya, kita turunkan aja ya. Sertifikat keterampilan kita turunkan, sertifikat keahlian kita turunkan, kemudian ijazah itu enggak ada sarjana, misalnya SMA gitu ya. Saya yakin grade-nya pasti nanti akan turun. Ya. Mungkin di level 11 ya, kemudian 10 dan sebagainya. Pasti gaduh. Kalau turun pasti gaduh ya. Kita mempertahankan itu dalam rangka ya supaya ini sama, tidak ada gaduh gitu ya. Walaupun di level pelaksanaan ini pusing mungkin Mbak Esti gitu ya. Ini kurang tapi dipaksakan ini gitu kan. Sehingga mungkin teman-teman dari awak kapal kadang ada yang bahasanya curhat ya. Itu kok kayak gini, saya kok kayak gini gitu kan. Nah, ini pasti di lapangan itu ada. Ya, tinggal kita mencari yang terbaik dan sebagainya. Kemudian beberapa hari yang lalu dari Pangkalan Bitung, karena ada temuan terkait dengan pengawakan kapal, saya sampaikan salah satunya itu ada beberapa perwira, nahkoda dan masinis atau mualim, itu memang tidak sesuai dengan aturan KP 50. Ya. Kemudian bagaimana nih gitu kan? Ya sudah ditukar aja yang ada. Ya waktu itu yang ini kan Polbit ya. Polbit rata-rata T3. Kemudian ada juga yang sudah ambil duanya gitu ya. Ijazahnya juga ijazah umumnya ada D4 itu kan, artinya tingkat level sarjana, itu bisa dinaikkan. Nanti orang senior atau orang-orang lama yang nggak mau sekolah pasti akan ketinggalan. Nah, ini mungkin teman-teman dari Pangkalan Priok, Kasubag TU sama timnya ya
sosialisasi terkait dengan sekolah-sekolah tadi, baik sekolah kedinasan maupun mungkin di luar itu, mau ijazah umumnya, sarjana dan sebagainya, atau sertifikat-sertifikat keahlian dan keterampilan. Kalau nggak ada, nanti akan tergeser. Dan beberapa orang dari 2022 ya, ada yang, Pak saya punya ikut itu, Pak saya ikut itu kan. Tapi kadang karena yang permintaannya banyak, dan level biasanya kita prioritasnya adalah level jabatan di atas kapal. Misalnya untuk DPKN 3 gitu ya, kita utamakan adalah perwira, nakoda, KKM, kapal kelas 5 ya, kemudian adalah masinis, kemudian mualim gitu ya. Kalau yang bawah kelas di modikan DPKN 3 itu kita masih kir, di level atasnya masih banyak gitu ya. Nah sehingga di beberapa teman-teman di pangkalan ada beberapa ini belum masuk kuota gitu ya. Coba nanti next berikutnya dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan yang kemarin sudah tercover ya di 2024 ini. Nah ini dalam rangka mempertahankan ini. Kadang saya juga bertanya sendiri karena waktu yang awal ini kalau nggak salah di PM ya tahun 2005, saya juga belum masuk ke Direktorat KP. Bisa gini ya, artinya nakoda kapal kelas H13, nakoda kapal kelas 213, kemudian nakoda kapal kelas 3 itu di bawah 12, kemudian langsung 4, 10 dan 9. Bertanya begini, bukan hanya Kemenpan RB, tapi kementerian lembaga lain. Kadang sih jawabannya oke, karena itu ada poin ya, pengumpulan poin itu harus mencapai entah sekian ribu sampai sekian gitu ya. Nah, setelah kita itu kita mendapatkan grade 13 turun ke 12. Nah, ini jawaban dari kita dan memang kita tuangkan di dalam mempertahankan poin-poin tadi. Kalau nggak salah total itu ada 9 poin, tapi poin paling besar kaitan adalah dan sertifikat tadi. Sehingga kita sertifikat dan ijazah seperti itu supaya mendapatkan grade atau kelas jabatan yang masih sama, jadi nggak diturunkan. Luar ini, setelah ini mungkin selesai, tapi saya tambahkan tadi kalau terkait dengan kesejahteraan, awak kapal dapat gaji, awak kapal tukin, dasarnya PM 1 ya. Kemudian kita lagi berusaha sejak 2021 kita mengusulkan bahasanya adalah honorarium awak kapal negara. Nah, honorarium awak kapal negara ini sudah diangkat oleh Menteri, surat tanda tangan Pak Menteri ke Kementerian Keuangan. Kemudian hasilnya rapat dan jawaban dari mereka menyatakan itu belum dapat diakomodir dikarenakan Kementerian Perhubungan masih mempunyai peraturan yang lebih tinggi, yaitu Kepres 28 tahun 25. Kepres itu udah paling tinggi. Kementerian lembaga lain itu nggak ada aturan selevel Kepres. Rata-rata hanya peraturan menteri. Ya. Nah sehingga menyarankan untuk dilakukan perubahan. Tapi ini prosesnya nggak gampang. Begitu kita diskusi dan sebagainya, kemarin ada beberapa dari navigasi juga agak keberatan. Jangan dicabut lah gitu kan. Karena di Kepres bukan hanya awak kapal aja, tapi ada instalasi bengkel, kemudian ada mensu, narasuar, ada serop, kemudian satu lagi kalau nggak salah kayak dengan gas, walaupun sekarang gas itu sudah nggak ada. Jadi mereka itu daripada hilang, karena kalau mau diusulkan kembali honorarium, mereka sedikit tidak pede diakomodir, karena sudah masuk dalam tukin dan sebagainya. Kenapa awak kapal kita pede? Karena di tempat lain juga sama. Awak kapalnya dapat gaji, dapat tukin, dapat honorarium juga, tapi masih sekarang dalam bentuk SPML. Apa bedanya SPML dan SPM? Standar biaya masukan itu SPM, standar biaya masukan lainnya itu SPML. Kalau SPML itu memang yang tidak diatur dalam SPM, dan pengaturan SPML ini itu hanya berdasarkan atau ditunjuk ke kementerian lembaga terkait. Misalnya SPML untuk awak kapal bea cukai, yang tadi bahasanya adalah uang layar gitu ya. Mereka nakoda kapal 1 tadi 406. Di tempat lain juga Bakamla 390 kalau nggak sekarang. KKP 370.000 gitu ya. Kita itu masih 9.200. Nah, kemudian kita usulkan waktu itu pencabutan.
Tapi ini masih proses dan informasinya kayaknya ditolak gitu ya. Nah, di 2024 ini karena berbagai kita mengumpulkan kementerian lembaga lain terkait salah satunya kita kesepakatan kesejahteraan, di DJA itu sudah dilakukan kajian terkait dengan standarisasi uang layar. Mungkin dari Pangkalan Priok ada yang ikut juga kalau salah waktu itu. Tanggal akhir Agustus gitu kan. DJA ini sudah melakukan kajian bukan hanya Kementerian Perhubungan saja, tapi sampai dengan Bakamla, kemudian Bea Cukai itu sendiri, kemudian KKP dan sebagainya. Nah, tapi SBM ini untuk tahun 2026. Jadi mudah-mudahan agak sedikit sabar dulu sampai 2026, mudah-mudahan di ACC dengan prediksi, ini prediksi pribadi ya. Kalau Bea Cukai 406.000, Bakamla 390, KKP 370, kayaknya kok agak berat kalau misalnya diputuskannya misalnya 200.000 ya. Kalau 200.000 bagi kita itu adalah luar biasa. Tapi bagi Bea Cukai atau Bakamla atau KKP itu adalah sebuah penurunan. Saya yakin setidaknya mendekati mereka-mereka ini. Artinya kalau kita potong kompas, nggak usah sampai 400 lah, 300.000 aja untuk nahkoda kapal kelas 1 gitu ya. Berlayar misalnya 10 hari dalam 1 bulan, itu kan juga sudah lumayan, tambahan 3 juta gitu kan. Makanya kalau ada patroli bersama dengan Bakamla, ini kayaknya rasanya semangat banget itu ya. Mau berapa hari pun oke dihajar gitu ya. Padahal mesinnya rusak dihajar juga gitu kan. Nah, ini artinya terkait dengan kesejahteraan kepada teman-teman kita yang terutama di DJPL, kita lagi berusaha. Dan sebagai instansi teknis tadi, karena dari DJA, Kemenpan, RB itu sering merayakan ke Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini adalah untuk DJPL. Ya, begitu ya. Jadi bukan hanya kualifikasi saja, keterampilan atau kompetensi yang kita dorong harus memenuhi syarat, tapi kesejahteraan pun kita dorong ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini. Jadi agak cepat lah ya, 1 tahun lagi gitu ya. Kesepakatan tadi yang saya sampaikan di awal, nomenklatur kelas untuk seluruh kapal negara, mudah-mudahan nanti ada aturan SPM di 2026. Tinggal terakhir, standarisasi biaya pemeliharaan, mungkin biasanya PPK, Pak Taris itu ya. Ini gimana ini gitu ya, kapal kelas 1 tahun dapat berapa, dokingnya standarnya berapa, ini masih belum jelas ya. Nah ini akan kita usulkan juga SPM ya, mungkin di tahun 2026 seandainya ini sudah selesai hasil kajian studi kita. Ya, next. Ya, itu ya yang kami sampaikan berkaitan dengan sosialisasi KP DJPL 50 tahun 2023. Sebenarnya ada yang belum saya sampaikan. Salah satunya adalah ini hal yang baru. Mungkin pangkalan-pangkalan atau beberapa UPT lain itu memang mendapatkan polbit yang basicnya adalah kelistrikan ya. Nah ini yang bahasa kalau di kampus atau mungkin di sekolah tinggi atau politeknik, mereka adalah perwira. Namun begitu ditempatkan di tempat kita, ini levelnya kok jadi bintara atau mungkin tamtama, karena nggak masuk level ke perwira. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti akan kita ya rubah, kita misalnya di masinis atau mungkin di mualim. Tapi kebanyakan mungkin ke masinis ya, karena berkaitan dengan kelistrikan. Tapi mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Nanti masih ada waktu mungkin sampai jam 12 ya untuk diskusi dan tanya jawab. Yang saya sampaikan ini sebagai pengantar saja supaya nanti ya muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya, karena aturan-aturan ini yang mungkin terutama di awak kapal jarang mendapatkan pencerahan atau penjelasan terkait dengan aturan yang sudah ada. Demikian, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab dari materi
Kan apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Harus Atau ada. teman-teman Zoom? Baik, nanti saya yang pandu aja ya. Jadi untuk para nakhoda, kenapa kita mengadakan acara ini? Supaya nanti paham. Misalnya di tempatnya Kak Fauzan ya, misalnya ada yang ijazahnya tuh lebih tinggi daripada pekerjaannya atau posisinya. Nah ini nanti diletakkan di mana seperti itu loh. Nah maksud saya, mumpung ada dari Mas Aji dan Bunita, tanya setanya-tanyanya gitu loh. Jadi nanti pada saat nanti sudah disesuaikan sesuai dengan SK Dirjen, tidak ada lagi yang bertanya, Bu kenapa ini jadi begini, Pak kenapa ini jadi begini, nah gitu. Yang dari Zoom juga ada berapa orang, Mas Reksi? 22 orang. Nah yang dari Zoom juga silahkan bertanya ya, supaya kita memahami semua. Silakan. Yang dari fisik juga hadir fisik, silahkan di sini. Siapa bertanya? Ya, Mas Aldi langsung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak, saya Aldi Pak dari Kepegawaian. Izin ini kan kita perbandingan antara KP 50 ini dengan pengawakan yang tahun 2020 ya Pak ya. Izin Pak, untuk KP 50 ini kan ada pengurangan beberapa jabatan ya Pak daripada sebelumnya. Nah sementara di KM 140 ya, itu kan muncul Pak, misalnya contoh Krani nih, ternyata di 140 itu muncul kembali Pak, tapi di KP 50 itu nggak ada. Nah itu gimana Pak, apakah kita makanya di KP 50 atau kita makanya di 40? Terus yang kedua Pak, izin untuk di bawah perwira Pak, izin contoh misalnya juru minyak. Nah juru minyak ini kan di sini BST, SAT, AFF plus rating Pak ya, rating mesinnya. Nah ini apa bisa Pak untuk ini kita hanya pakai BST doang gitu Pak, rating mesin kan jujur aja Pak di pangkalan kemungkinan untuk rating itu masih minim Pak. Untuk pegawai itu memang kebanyakan BST dan mungkin langsung loncat ke ANT atau ATT Pak. Untuk sementara itu aja sih pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, langsung biar ini ya. Ya, terima kasih dari Pak Ali ya, pegawaian. Mungkin bisa ditampilkan terkait dengan KP 50 ya, sama persiapan KM 140 gitu ya. Ya, jadi sebelumnya itu ada pengaturan formasi pengawakan di tahun 2020. Kalau nggak salah, mungkin kita breakdownnya yang saya masih ingat, kapal kelas 1 itu jumlahnya 1A ya, itu 30 orang. Kemudian 1B ini adalah 28 orang. Kenapa 1A 1B? Karena merefer ke aturan sebelumnya tahun 2008. Kemudian setelah adanya Kemenpan RB yang tadi saya jelaskan, kapal kelas 1 panjang sekian, kapal kelas 2 panjang sekian dan sebagainya. Sehingga A dan B, kelas 1A dan kelas 1B itu kita tiadakan A dan B-nya, tapi hanya kapal kelas 1. Nah, ini memang sudah diatur, kita mengikuti Kemenpan RB tadi. Bukan hanya kita yang harus mengikuti, tapi kementerian lembaga lain juga mengikuti. Makanya mungkin kalau di kita nggak terlalu sejadi gejolak ya. Di tempat lain ada beberapa yang tadinya kapal kelas 6 itu ya. Ada kapal kelas 1 yang tadi saya sampaikan, kapal kelas 1-nya panjangnya 40 meter gitu ya. Tentu harus dirubah menjadi kapal kelas 2. Nah, di KP ini 2023 coba kita lihat ke bawah di lampiran 1 aja, terutama kapal kelas 1. Ini kan agak jelas ya, bukan hasil screenshot. Ya, kemudian terus ya ini. Ini 1 sampai 19 ya. 1 sampai 19. Kemudian kalau kita bandingkan, jadi dasar pertama itu adalah Kemenpan RB ya. Kemenpan RB, tapi nggak ada istilahnya catatannya ya.
Atau coba ditampilkan juga KP yang 2020 tahun apa, nomor berapa? Ada ditampilkan. Jadi dulu itu ada kasabdek, kasab mesin. Kemudian kalau yang di kapal kelas 1-nya dikurangi sedikit ya. Tapi nanti kalau yang di kapal kelas 2, kelas 3 pengurangan agak banyak ya. Nah, di kapal kelas 1 anggaplah misalnya kayak tadi, kasabdek, kemudian kasab mesin. Itu dulu masih ada di KP DJPL yang 2020 ya. Tapi di tahun 2023 itu sudah kita hilangkan. Yang tadinya 28 dan 30 orang menjadi 23 orang, berarti berkurang 7 atau 5. Kenapa berkurang? Karena kita sudah mulai agak apa ya, bahasanya pusing juga gitu ya. Ini kurang gitu kan. Kemudian kalau kita merefer ke kapal-kapal niaga, kapal segede ini ya dengan GT tidak jauh berbeda, mungkin kisaran 1000 atau 800 GT gitu ya. Itu diawaki paling hanya sekitar 10 orang. Kadang pertanyaan balik dari kapal-kapal niaga itu kan, loh ini Kak, kapal kelas 1 di kapal negara kok banyak banget gitu ya, apa nggak bisa dikurangi gitu ya, apalagi sekarang teknologinya semakin canggih. Kalau dulu mungkin satu-satu di navigasi, radar sendiri, GPS sendiri, kemudian ini, sekarang bisa digabung peralatan yang terbaru gitu ya, kan cukup 1 orang 2 orang gitu ya. Nah, termasuk juga di mesin dulu itu macam-macam di jabatan perwiranya tadi. Ya memang ngecek satu-satu ke kamar mesin dan sebagainya. Sekarang peralatannya, kontrolnya itu sudah banyak. Sehingga menghemat sumber daya manusia tadi, awak kapalnya tadi gitu ya. Nah, akhirnya dengan berbagai rapat dan arahan pimpinan, ya coba kita kurangi khusus untuk kapal patroli KPLP. Nah, sehingga dari 28 atau 30 menjadi 23. Termasuk kapal kelas 2. Kelas 2 sebelumnya kalau nggak salah 23 atau 22 ya. Berkurang jadi 18 orang. Kemudian kapal kelas 3 yang tadinya 15 orang, sekarang jadi 12 orang. Kapal kelas 4 tadinya 7 orang menjadi 5 orang. Hanya bertahan di kapal kelas 5. Kelasnya 3 orang. Mau dikurangi lagi sudah nggak ini lagi gitu kan. Ya kapal kelas 5 itu hanya nakoda, KKM, dan klasi. Nah, pertanyaan menarik karena sering ditanyakan. Ya, ini menarik. Tadi perbedaannya itu untuk yang ini kasabdek, kasab mesin ya. Misalnya kita ambil contoh itu kan. Kemudian sekarang buka di KM 140. Pokoknya di bagian-bagian bawah saya juga baru buka ya. Ini nanti ada nomenklatur yang pengawakan kapal. Tadi saya lupa halaman berapa itu. Iya. Pokoknya bagian-bagian bawah itu kan. Kenapa ini masih muncul kasabdek, kasab mesin gitu ya. Ini kan ada, kenapa kita nggak tunjuk aja gitu kan. Nah, diputar, ini apa? Pangkalan Priok. Ini kita harus jelaskan secara detail, karena ini permasalahan yang mungkin sebagian orang itu belum terlalu paham. Ini terus ini di matrik struktur organisasi aja yang lebih mudah. Nah ini diperbesar, terus perbesar lagi. Oh pecah ya, tapi nggak dikecilin tapi masih bisa kelihatan. Misalnya ini kalau nggak salah kasabdek ya, yang di sini ya kasabdek ya. Kemudian ini kasab mesin, ini penyelam, ini konstabel, ini penanggulan pencemaran, teknisi listrik, juru minyak, jenang. Nah jenang sekarang juga sudah nggak ada ya. Juru mudi, kelasi, juru mesin, juru masak, juru cuci juga nggak ada. Nah kita yang paling gampang kasabdek sama kasab mesin. Di KM 140 ya, 140 tahun 2024 ini masih muncul kasabdek dan kasab mesin. Ini jangan dihilangkan. Balik lagi ke KP 50. Balik lagi ke 50. Ya. Ini aturan ini kita mengakomodir 2 direktorat.
pertama Direktorat KPLP, kemudian Direktorat Kenavigasian. Ke bawah ke lampiran 6, kapal kelas 1-nya navigasi. Kapal kelas 1-nya navigasi, lampiran 6. Ya. Kenapa navigasi nggak mau turun? Ya. Jadi waktu itu Pak Ramadan mungkin kalau yang biasa dari LP kemudian pindah ke Kasubdit di Armada dan Pangkalan Direktorat Kenavigasian. Waktu itu gitu ya, kita diskusinya. Nah, di navigasi jumlahnya antara SK Dirjennya navigasi waktu itu tahun 2019 dengan ini itu tidak terjadi perbedaan. Tidak ada perbedaan, tidak ada rubah gitu ya. Dia tetap ada, coba kasat mesin. Oh, di sini nggak ada ya contohnya gitu ya. Kebetulan dia nggak ada. Tapi jumlahnya tetap 29 ya kalau dia. Jadi misalnya kayak mandor mesin atau jenang gitu ya. Mereka itu mempertahankan ya. Nah, sehingga balik lagi nggak apa-apa ya, balik lagi ke KM 140. Ini kenapa pangkalan itu masih muncul gitu ya? Karena ada kemungkinan artinya merubah PM itu perlu waktu, perlu diskusi panjang. Tapi kalau merubah Dirjen ini mungkin hanya butuh 1 minggu atau 1 bulan sudah jadi. Nah, ini strategi Bagormas, Badan Organisasi Bagormas ya, bagian organisasi dan humas. Nah, ini tetap dimunculkan. Siapa tahu KPLP mau nambah Kasabdek. Siapa tahu KPLP mau nambah ini gitu ya. Iya, PM ini kita diskusi itu dari 2021. Berdasarkan tadi yang saya sampaikan, bukan temuan sih sebenarnya, selentikan gitu ya, dari bagian SDM, KPLP yang kapal kelas 3-nya ada di UPP kelas 2, UPP kelas 3, dan KSP kelas 4, itu tolong pindahkan gitu kan. Nah, kita langsung, loh, aturannya mana? Aturannya PM 73 tahun 2017. Ternyata memang nggak ada. Loh, kok kita nggak dilibatkan bahasa internal kita gitu kan. Padahal kapal itu kita taruh di UPT tersebut itu jauh sebelum 2017. Ya, yang penting kalau dari bagian SDM kan, ini aturannya gitu kan. Nah, kita debat, kita diskusi gitu ya. Oh yaudah, berarti yang dirubah gitu ya. Kita mengusulkan secara lesan waktu itu 2021 itu sudah mengusulkan untuk rubah ini. Tapi secara tertulis di 2022, 2 tahun perlu untuk adanya perubahan PM ini. Karena PM ini bukan hanya berkaitan dengan perhubungan laut, tapi perhubungan darat, kemudian tapi ini khusus DJPL ya, berkaitan dengan KSOP, dengan UPP, BTKP dan sebagainya di lingkup DJPL. Nah, sehingga strateginya Bagormas supaya tidak, kalau nanti tidak sebentar-sebentar berubah dan sebagainya, ini tetap dimunculkan. Ya, tetap dimunculkan. Termasuk nanti di kapal kelas 2 ada beberapa yang memang di KP DJPL 50 itu nggak ada. Nah, ini tetap seperti ini karena merefernya juga ke aturan sebelumnya, sehingga kalau SK Dirjen berubah, ini masih bisa dipakai. Tapi kita dalam penempatan ini untuk formasi pengawakan jangan mengambil dari sini. Ini satu ya. Kemudian yang 2, coba buka yang tadi PM1. PM1 tahun 2024. Nah, terkait dengan misalnya kapal 1 kasat dek, kasat mesin. Kayaknya bagian bawah kalau kapal-kapal. Biasanya bagian bawah. Ya, terus bagian bawah. Modelnya kayak tadi. Hanya urutannya direktorat baru nanti terkait dengan kapal. Terus ya, daerah-daerah sini. Nah, ini kapal kelas 1. Ya, coba sedikit pelan-pelan. Nakoda, terus ke bawah. Terus cari coba kasab mesin, kasab dek. Terus ini masih perwira. Nah, ini nih. Kasab mesin. Dia enggak disebutin kapalnya ya. Tapi kasab dek kapal kelas 2. Mungkin ini kurang ini. Kasab dek kapal kelas 1 gitu kan. Ini juga masih muncul. Grade-nya 7. Nah, teman-teman UPT itu ngarahnya ke sini.
karena grade-nya 7 gitu kan, daripada mungkin turun jadi klasi mungkin grade-nya sekian gitu ya, dia lebih baik taruh di sini. Tapi ini jangan menjadi acuan, karena kalau ini jelas ini bukan hanya untuk KPLP tapi juga untuk navigasi. Ternyata navigasi tadi tak cek nggak ada ya di 2023. Ini semisal, bukan hanya Kasabdek, tapi mungkin di tempat lain juga. Kayak keran ini kalau di tempat kita kan masih ada, yang kita buang kayak jenang itu sudah ada. Jadi yang contoh sederhananya itu Kasabdek, Kasat Mesin, ini memang masih muncul. Karena ini aturan yang lebih tinggi, PM atau KM. Proses untuk merubah itu perlu waktu, perlu rapat dan sebagainya. Tapi kalau SK Dirjen itu lebih cepat. Mungkin 2 minggu kalau kita usulkan itu verbalnya cepat, udah langsung ditandatangani. Nah, tapi teman-teman untuk KPLP, kapal patroli KPLP, merefernya formasi pengawakan itu ke KP 50 tahun 2023. Walaupun di sini tetap masih muncul, ada grade-nya sekian, kemudian di KM 140 itu masih muncul gitu ya. Begitu ya. Yang pertama ada tanggapan? Pertanyaan pertama? KP50, iya, nah, KP50. Jadi ada kalau sisi aturan ya, kalau dulu zaman sekolah SD SMP kan aturan tertinggi adalah Undang-Undang UUD 45, kemudian turunannya ini Kepres, Perpres, kemudian peraturan ini dan sebagainya gitu kan. Sama, semakin lebih tinggi aturan, proses untuk ininya itu lebih susah. Nah, kalau saya beberapa di pusat itu kan sering dengan bagian hukum ya, itu kadang kalau bagian hukum itu pasti juga nggak akan selesai. Begitu muncul aturan ini ada salah atau ada rubah gitu kan, ini harusnya dirubah lagi, itu nggak akan selesai. Penyesuaian aturan itu nggak akan selesai. Dan kadang antar aturan ada apa ya istilahnya ya, ada dualisme. Menurut ini kayak gini, menurut ini kayak gini itu kan, kadang bertolak belakang. Kalau kita mau cari satu-satu gitu ya. Nah ini tapi terkait dengan formasi pengawakan, ikutilah formasi pengawakan di KP 50 tadi. Jadi apalagi kalau misalkan ya bahasanya kan udahlah ya ditambah aja, ada Kasabdek, ada Kasat Mesin, kemudian ada ini lagi, kita semakin kurang awak kapalnya, semakin nyarinya susah juga gitu kan. Nah tapi kemungkinan, ya artinya bukan kemungkinan, ada kemungkinan di ke depan ada Polbit yang sekarang sudah rutin, kemudian nanti ada penerimaan CPNS yang mungkin sudah mulai rutin. Kalau dulu kan ada moratorium ya, berapa tahun itu, 2015 terakhir, muncul di 2019 atau berapa itu kan. Itu pun awak kapal paling bisa dihitung dengan jari gitu ya. Untuk nutupi yang pensiun dan sebagainya, itu juga nggak cukup. Sehingga sementara KP50 tadi untuk menjembatani permasalahan itu, coba kita turunkan dulu. Kalau sudah cukup itu ya, baru kita naikkan. Bahkan waktu itu di Pangkalan Priok sampai PPNPN itu berapa ratus orang ya, 100-an ya. Ya, jadi memang untuk mengisi jabatan yang kosong tadi. Karena ada moratorium yang cukup panjang gitu kan. Kemudian kebijakan ini agak nyinggung terkait dengan kondisi kapal di Pangkalan Priok, terutama adalah kapal-kapal kelas 2 yang tahun 80-81 gitu ya. Memang ada kemungkinan waktu itu kita dengan pihak Korea, LON ya, kapal kelas 1, kapal yang 82 meter gitu ya. Nah, namun ini masih berproses. Dan saya dengar informasinya kalau dari pimpinan mungkin level menteri atau dirjen, kayaknya ada perubahan. Jadi kemungkinan kita usul dari anggaran kita sendiri. Kalau yang kemarin itu loan, artinya pinjaman lunak dari luar negeri. Dulu ada yang minat dari Denmark, kemudian ada dari Korea gitu ya. Nah sekarang mungkin sudah mulai beralih ke dalam negeri. Entah itu nanti dalam bentuk SPSN, zaman dalam negeri, atau memang melalui APBN. Dan kemarin kita bahas di KPLP, kalau memang anggaran kelas 1 terlalu besar, mungkin nanti kelas 2. Nah sehingga di Pangkalan Priok mungkin memang metode atau mungkin pelaksanaannya, penghapusan untuk kapal kelas 2 tadi itu bertahap.
tahun kemarin ya, atau tahun kemarin ya, 2023 ya, itu 3 kapal, 209, 208, 207. Kemudian di bulan Mei atau bulan Juni ya, kita keluarkan rekomendasi ke pangkalan 205 itu juga sudah layak untuk dilakukan perusahaan. Nanti kalau memang sudah ada kontrak pembangunan kapal kelas 2, mungkin nanti kita lanjutkan ke kapal-kapal lain. Karena kalau mau kita pertahankan, biayanya itu lebih tinggi daripada membangun kapal itu sendiri. Kemudian kalau kita pertahankan untuk memperbaiki, selain biaya, performan kapal tadi itu juga tidak maksimal. Nanti malah kita diejek sama kementerian lembaga lain, kapal tua, nggak bisa jalan, atau kurang kencang dan sebagainya gitu kan. Nah, kita akan regenerasi kapal-kapal patroli tadi. Nah, ini mungkin ada hubungannya karena beberapa teman-teman awak kapal, ini saya mau kemana ini kalau ini dihapus dan sebagainya. Coba diatur supaya tidak menjadi gejolak, tidak gaduh dan sebagainya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini contoh jurumudi